Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Aksa Pasalewa Kusumajakti, biasa dipanggil Aksa. Saya merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika atau Himatika Universitas Teknologi Yogyakarta, Kabinet Nexa periode 2023-2024. Halo. Aku Nur Fajriya, aku sendiri di Himatika sebagai Ketua Divisi Humas dan aku merupakan mahasiswa Informatika angkatan 2021. Halo, namaku Naufal Hadi dan aku Ketua Divisi Kominfo dari periode Nexa. Halo teman-teman, nama saya Fahmi Fatayla, saya selaku Ketua Divisi BUMH dari Himatika. Perkenalkan, nama gue Muhammad Insan Kamil. Gue sebagai Ketua Divisi dari PSDM angkatan 2021. Oke, perkenalkan, namaku bisa lihat sendiri ya, Raffi Nur Ramdaniar Prasetyo Putra. Aku di Himatika sebagai Ketua Divisi Ristek Kabinet Nexa. Dibilang suka duka, kayaknya cukup banyak hal yang membuat berkesan dalam memori sih. Kayak misalkan yang paling banyak itu adalah pada pelaksanaan event, pelaksanaan program kerja. Kenapa? Karena banyak banget kan perkumpulan-perkumpulan di sana, kita bisa ketemu banyak teman-teman, kita bisa ketemu pengurus-pengurus yang lain juga, dan tidak sengaja pun kadang-kadang memori baru atau hal-hal baru tercipta karena perkumpulan itu. Tapi kalau dukanya ya tentunya karena namanya organisasi, tentunya kan banyak juga permasalahan dan juga konflik kan. Apalagi di tahunku ini, di periode ini banyak sekali permasalahan yang kayaknya baru tercipta di periode sekarang ini. Jadinya cukup sangat amat menguras emosi dan berpikir yang lebih keras lagi untuk bisa menyelesaikannya. Tapi aku rasa karena permasalahan dan juga konflik itu semoga bisa menjadi evaluasi bagi periode yang selanjutnya sih, biar nggak terulang lagi. Untuk suka dukanya sendiri tuh, untuk sukanya lebih banyak sih, karena kan aku sendiri di Himatika tuh pertama join Himatika tuh nggak ada teman sama sekali ya. Terus dari masuk Himatika aku bisa kenal orang baru. Terus untuk dukanya sendiri tuh kan namanya himpunan ya, nggak satu atau dua kepala doang. Di situ kan ada bahkan 50 kepala lebih di dalam himpunan itu. Itu gimana kita harus menjalin komunikasi yang lebih baik. Terus di situ sih dukanya tuh ya sempet miskom lah di situ. Semoga itu buat improve ke depannya, semoga diperbaiki. Mungkin sukanya itu ketika ajak teman-teman untuk mengerjakan sebuah proker dan ada jawaban dari teman-teman itu. Soalnya kadang ngilang gitu. Jadi sukanya gitu ketika ada teman-teman yang mau ikut berkontribusi dalam proker tersebut secara maksimal. Mungkin untuk dukanya aku itu paling kurang suka ketika misal ada teman-teman yang membutuhkan bantuan ataupun ada sesuatu masalah dan bilang ke grup tapi nggak ada yang balas, dan itu aku merasa kurang suka dengan hal itu. Saranku kalau misal ada kendala ataupun ada teman yang butuh bantuan, itu dibantu aja, seperti itu. Suka duka selama periode Nexa ini, kita selalu dapat momen di mana hal yang paling bermasalah dan hal yang paling menyenangkan itu terjadi secara bersamaan atau minimal mendekati sekali dari waktu yang permasalahan dan juga kesenangan itu. Karena kita dari setiap permasalahan kita langsung problem solving, dan dari problem solving itu kita mendapatkan kesenangan itu dengan kayak bareng-bareng mencari masalah bareng-bareng dan menemukan masalahnya bareng-bareng. Akhirnya ya
dari permasalahan dan juga kesenangan itu terjadi secara bersamaan. Mungkin itu sih suka duka yang Selama periode Nexa mungkin suka duka, dimulai dari suka dulu. Sukanya ini lebih ke sangat suka saat kita tuh berhasil menyelesaikan suatu masalah yang ada di kabinet Nexa itu sendiri atau menyelesaikan suatu proker yang ada. Dan mungkin kalau dukanya lebih ke ada beberapa proker-proker yang terkendala atau tidak berhasil dilaksanakan, mungkin itu sih yang menjadi dukanya kalau selama periode Nexa ini. Suka duka, banyak sih kalau suka duka. Sukanya prokernya sangat membaur kepada teman-teman informatika, khususnya prokernya Ristek. Itu ada ngobar, kita bisa ketemu teman-teman baru, juga bisa mentransfer ilmu lah ke teman-teman. Jadi banyak bermanfaat bagi saya sendiri sebagai ketua divisi ataupun teman-teman divisi yang lain. Terus untuk dukanya ya sebenarnya nggak ada sih, cuman dukanya ya sayang lah ini sudah berakhir gitu kan kabinet Nexa. Kurang lama. Mungkin kalau misalkan kita itu udah bukan rahasia umum lagi kalau kita biasanya ketemunya hanya pada rapatnya. Hanya pada rapat, hanya pada pertemuan program kerja. Kita jarang sekali bertemu untuk ya having fun bareng teman-teman, itu kayak jarang sekali karena ada yang kesibukan kuliah dan juga segala macamnya. Tapi ada ya program kerja kayak pengabdian masyarakat yang harus kita nginep 3 hari, kemudian Festika yang benar-benar 3 bulan kita intens untuk mengurus hal itu. Banyak hal-hal baru lah, apalagi ketika pengabdian masyarakat itu kita benar-benar jauh dari lingkungan kita. Kemudian kita berada di lingkungan yang bisa dibilang baru dan juga cukup asing mungkin bagi beberapa orang. Dan ya kita di sana benar-benar pengen membuat acara itu tuh benar-benar selesai dan membuat memori itu benar-benar tercipta. Makanya kadang-kadang kalau ditanya beberapa teman gitu memori yang paling berkesan apa, kadang-kadang pada bilangnya ya pengabdian masyarakat gitu, karena ya cukup banyak pelajaran baru sih yang bisa kita ambil dari sana. Apalagi kita menjalankan pengabdian itu bukan hanya sekedar program kerja aja, tapi juga ada sisi manusiawinya, dan ternyata itu juga disambut baik sama penduduk sana, jadi itu membuat poin plusnya makin bertambah. Berkesan, sebenarnya paling berkesan adalah nih, saya pernah dicalonkan sebagai calon ketua umum Himatika periode ini. Itu sungguh pengalaman yang sangat baik buat saya, karena mau nggak mau harus bisa ya jadi seorang pemimpin kan ya. Jadi harus bisa membaur ke anggota, kemudian berpikir kreatif, terus juga harus punya komitmen dan berwibawa sebagai seorang pemimpin. Itu sih yang paling berkesan bagi saya. Hal yang paling berkesan, aku berterima kasih dulu kepada Ketua Himpunan Himatika yang udah ngajak aku bergabung di periodenya. Dan mungkin aku berkesan dengan hal-hal yang selama ini bisa dijalankan bareng sama teman-teman Kominfo khususnya. Dan itu hal yang paling berkesan selama aku di himpunan mungkin ya. Bisa akrab dengan teman-teman, bisa melewati masa susah dan masa senangnya juga bersama teman-teman. Itu aja sih. Hal yang paling berkesan tentunya saat pelaksanaan event tertentu, apalagi pelaksanaan seperti Festika, pengabdian masyarakat ataupun Tekno Expo, itu sungguh berkesan karena banyak banget yang dapat dipelajari dari ketiga hal itu. Untuk yang paling berkesan itu ya masuk Himatika tuh termasuk berkesan sih, karena aku bisa kenal banyak teman-teman baru. Terus juga yang paling berkesan tuh untuk prokernya sendiri tuh, kan Humas tuh kan banyak proker ya. Salah satu proker yang berjalan di pertama tuh ada studi banding, dan juga selanjutnya tuh ada pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat itu sendiri aku sangat berkesan sih, karena kan di situ banyak kita kenal dengan masyarakat setempat, terus kita bisa melakukan sebuah proker yang berdampak ke masyarakat itu sendiri. Terus untuk selanjutnya tuh yang paling berkesan tuh selanjutnya ada proker Festika. Nah, di situ kan aku sendiri tuh turun tangan sebagai kepanitiaan Humas, dan di situ aku sangat bangga sih kayak bisa kerja sama perusahaan-perusahaan di Jogja. Itu jadi
salah satu improve buat diriku sendiri gimana itu mengelola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Hal yang paling berkesan dari saya adalah setiap rapat BPH yang periode ini kita lakukan, dari mulai awal periode sampai akhir periode. Rapat BPH itu kita dari mulai berantem bareng, dari per divisi kita, dari divisi semuanya itu kita saling berantem, saling serang satu sama lain, tapi kita menemukan dari problem solving itu tuh kita menemukan titik permasalahannya harus di kayak bagaimana, kita harus kayak gimana, kita harus mikir ke depannya itu kita harus ngapain dan lain sebagainya. Itu kita selalu berantem tapi kita menemukan problem solve, dan kita setelah atau after dari rapat BPH itu kita langsung damai dan langsung senang-senang bareng. Mungkin itu sih hal yang paling berkesan ya. Untuk harapannya sendiri tuh ya semoga biasalah ya, semoga Himatika semakin solid, terus semakin inovatif, karena kan semoga proker-proker yang sudah dijalani dari periode Nexa bisa dilanjutkan di periode selanjutnya dan di-improve dan lebih baik. Semoga juga untuk permasalahan-permasalahan seperti miskom, terus terkait dengan kerja sama dengan pihak luar itu bisa dijalani lebih bagus lagi. Terus semoga Himatika tuh lebih berdampak ke mahasiswa informatikanya sendiri. Harapannya mungkin ya prokernya lebih bisa lagi untuk membaur atau membantu ke mahasiswa informatika ataupun masyarakat umum sih. Jadi nggak cuma untuk kita-kita yang ikut himpunan, tapi juga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Terus paling harapannya untuk teman-teman lebih solid lagi, jangan malas bergerak. Apapun misalkan ada pertanyaan, tanyakan saja, jangan sungkan bertanya. Itu aja sih paling kalau kesan-pesan. Untuk periode selanjutnya itu udah pasti aku sangat mengharapkan bahwa kita bisa menghimpun, lalu kita bisa mendapatkan atau menyalurkan aspirasi dari semua mahasiswa seluruh informatika, karena kita adalah himpunan, mengaspirasikan kepada pihak kampus apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dilakukan. Mungkin periode ke depan akan dapat bisa menghimpun lagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dari semua angkatan, dari angkatan mungkin yang masih sekarang 21 yang masih aktif, 22, 23, 24, bahkan nanti sampai angkatan 25. Mungkin itu sih. Mungkin untuk harapan ke depannya, baik itu dari Kominfo ataupun Himatika tersendiri, mungkin yang pertama lebih dijaga aja komunikasinya. Kalau semisal ada sebuah kendala, ada sebuah masalah dan teman kita membutuhkan bantuan, seenggaknya dibantu aja ataupun dijawab seperti itu. Kemudian ya aku harapin buat semuanya anggota Himatika ke depannya itu jangan hidup dari Himatika, tapi hidupilah Himatika. Harapan untuk periode selanjutnya mungkin lebih teliti dan lebih cepat lagi sih untuk ngurus semua event-event yang ada, karena emang dari kitanya sendiri juga perlu lebih improve lagi gimana caranya biar proker-proker itu dapat berjalan dengan baik. Harapannya mungkin yang tak sampaikan pertama kali tadi, bahwa setiap permasalahan mungkin bisa menjadi evaluasi untuk periode depan, dan aku tahu mungkin nantinya bakal ada permasalahan baru yang bakalan tercipta, tapi semoga itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana teman-teman itu bekerja nantinya. Jadi jangan merasa kalau ada program kerja yang gagal atau merasa bahwa ada permasalahan baru itu adalah suatu fail dan membuat kinerja itu jadi buruk total ya. Tapi justru itu jadi pacuan untuk kita bisa memperbaiki gitu. Karena kalau misalkan kita tidak ada permasalahan ya kita nggak bisa mengevaluasi diri juga gitu. Dan juga lebih banyak komunikasi sih, komunikasi ke teman-teman pengurus himpunan yang lain, ke himpunan kita sendiri, ke teman-teman informatika yang lain, kemudian ke dosen, ke orang-orang yang luar, karena benefit dan juga opportunity ada di Himatika itu tuh cukup besar banget. Jadi kalau misalkan teman-teman itu hanya ada di Himatika untuk mencari ketenaran, mencari sertifikat, aku rasa nggak salah sih, tapi mungkin kurang pas aja karena teman-teman nggak bisa mendapatkan hal-hal yang lain gitu. Yang juga mungkin yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal baru sih, walaupun mungkin nantinya akan gagal, walaupun mungkin nantinya tidak akan semulus apa yang diekspektasikan, tapi itu sudah menjadi tadi tolak ukur kesuksesan kita dan juga kesiapan kita sebagai pengurus itu sampai mana.
Aku Aksa Kusmuzakti dan merupakan Ketua Umum Himatika periode 2023-2024. Mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman semuanya di Himatika ini. Terima kasih udah memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa menjadi pemimpin kalian, dan terima kasih udah mau bekerja sama dengan kami. Walaupun mungkin ya banyak hal-hal yang perlu kita benahi, banyak komunikasi yang perlu kita coba untuk bangun kembali, permasalahan-permasalahan yang harus kita benahi secepatnya. Tapi ya aku mengucapkan terima kasih dan appreciate atas kinerja kalian selama ini, karena kalau misalkan nggak ada kalian dan nggak kerja keras kalian, ya mungkin pencapaian sekarang mungkin tidak akan sebesar ini. Jadi jangan cuma dilihat dari kegagalannya, tapi kalian juga harus bisa melihat keberhasilannya. Terima kasih Himatika. Terima kasih terutama untuk Mas Aksa karena sudah mempercayakan divisi Ristek Kabinet Nexa ini kepada saya sebagai ketua divisi. Terus juga untuk teman-teman, mungkin ya kerjasamanya terima kasih selama 1 periode ini. Ya, tetap semangat. Ucapan terima kasih ke anggota-anggota Himatika Kabinet Nexa. Terima kasih untuk anggota-anggota Humasku sendiri yang bisa selalu kerjasama, tetap solid. Terus terima kasih kepada ketua himpunan yang selalu turun tangan setiap ada permasalahan juga. Terus anggota-anggota Himatika tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat. Sa? Baru datang? Enggak, dari tadi. Sa, Kalian udah? udah. Yuk.